Halo, ketemu lagi dengan saya Dodi Pratmono dari dodianimation.com. Ya, senang sekali teman-teman, ini adalah video keempat dari rangkaian tutorial software 3ds Max versi 2023 ke atas. Nah, bagi teman-teman yang belum lihat video pertama, kedua, dan ketiga, silahkan cek dulu videonya. Linknya saya sertakan di kolom deskripsi dari video ini. Di video keempat ini kita akan belajar bagaimana cara membuat kamera dan juga mengatur depth of field untuk kamera. Dan juga kita akan melakukan proses rendering dengan menggunakan Arnold Render. Di sini menggunakan Arnold Render View. Oke, langsung saja teman-teman ya. Ini filenya juga sudah saya siapkan di kolom deskripsi. Teman-teman silahkan download saja dan langsung dibuka. Dan ini hanya bisa digunakan di versi 2023 ke atas. Nah, sekarang kita akan membuat kamera. Klik Create. Kemudian di sini ada kamera. Di sini akan kita gunakan yang physical kamera. Kemudian kita akan gunakan dari view atas, view top. Nah, di sini teman-teman bisa gunakan ALTW untuk memperbesar dan memperkecil viewport toggle-nya. Kita akan klik dari sini ya, dari sudut kiri ke atas. Teman-teman bisa lihat ini. Ini adalah pohonnya, jadi saya sudah tambahkan dengan bentuk pohon. Jadi dia kameranya ini berada di sebelah kiri dari pohon ini. Jadi seperti ini, kira-kira di sini. Nah, ini dia. Kemudian kita akan klik C di sini, di viewport yang perspektif ini, klik C. Maka ini adalah view kamera. Nah, kalau kita perhatikan view kameranya berada di bawah. Jadi kita akan geser kamera ini ke atas sedikit seperti ini. Oke, dan majukan sedikit. Kemudian kita klik kanan dan kita pilih yang select kamera target. Ini dia akan terseleksi dan kita tarik ke atas seperti ini. Kemudian saya akan coba geser ini ke sisi sebelah sini sedikit. Ya, jadi tidak usah terlalu ke samping juga. Kemudian saya seleksi targetnya, klik kanan, select kamera target. Ini geser ke kanan sedikit seperti ini. Oke. Sekarang kalau diperhatikan di sini sudah cukup baik ya. Jadi komposisinya kita perhatikan untuk rumahnya sudah masuk semua ke dalam frame. Kemudian pohonnya juga sudah masuk ke dalam frame. Bagian atas masih ada headroom sedikit, bagian bawah juga masih ada. Dan saya akan naikkan di sini ada tanaman ya. Di sini ada tanaman yang saya masukkan dari website Polyhaven tadi. Nah, teman-teman bisa tambahkan sendiri untuk tanaman-tanaman seperti ini ya. Di sini ada, jadi di sini ada pohon yang saya tambahkan dari website Polyhaven. Teman-teman bisa download dari Polyhaven ini. Nah, di sini ada model, klik browse model. Kemudian di sini ada banyak model ya, tidak terlalu banyak juga sih, tapi cukup lah. Mungkin teman-teman bisa gunakan beberapa yang ada di sini karena ini gratis. Teman-teman bisa klik, kemudian cari yang FBX dan kita klik download. Nanti dari software 3ds Max teman-teman bisa import dengan format ya, import di sini ada FBX. Jadi bisa kita gunakan di software 3ds Max. Nah, ini pohonnya sudah saya tambahkan dan di sini ada tanaman, ini tanaman kecil seperti ini. Kita akan letakkan ini di depannya kamera. Jadi nanti kita akan buat seolah-olah di sini ada ya, ini kita akan rotate seperti ini. Kemudian kita naikkan ke atas seperti ini. Oke, kita letakkan di sini. Dan ini nanti kita akan gunakan depth of field dari kameranya. Jadi sekarang kita seleksi kamera. Kemudian kembali saya akan gunakan di sini adalah yang high quality dan active shade-nya kita nyalakan. Kemudian kita akan perbesar tampilannya. Nah, sekarang kita akan seleksi kameranya. Teman-teman bisa gunakan select by name di sini. Kemudian seleksi kamera. Ini kamera. Kita klik invert ini. Kemudian sini ada physical kamera, kita seleksi, klik OK, maka kita akan menyeleksi kameranya. Nah, sekarang kita akan turun ke bawah di sini. Nah, di bagian physical kamera di sini ada enable depth of field. Ini kita bisa nyalakan. Kemudian nilai aperturnya kita kurangi menjadi mungkin 3. Nah, seperti itu atau 2. Kita bisa tentukan targetnya itu ada di mana ya. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini, targetnya itu ada di sini, teman-teman. Nah, ini dia. Targetnya itu ada di tengah rumah di sini ya, di dalam rumah. Jadi kalau misalnya kita gunakan aperturnya yang kecil, maka yang jauh dari target ini dia akan blur nantinya. Kita akan coba lihat nanti ya pada waktu di render. Nah, sekarang kita akan coba buka untuk Arnold Render View. Kita klik di sini play. Kita tunggu sebentar. Nah, dari sini kita lihat cahayanya terlalu terang sekali, teman-teman. Kita harus kurangi dari lampunya. Kita akan coba tutup dulu. Kita akan seleksi lampunya. Kembali kita akan seleksi dengan menggunakan select by name. Kemudian kita gunakan yang lampu. Ya, kita pilih yang Arnold Light. Kita klik OK.
Di sini kita akan kurangi untuk color dan intensity-nya. Di sini ada intensity, kita kurangi mungkin 0,5. Kita coba dulu ya. Iya, udah lumayan ya, sudah agak berkurang. Dan exposure-nya juga kita kurangi mungkin jadi 3. Dan sekarang kita akan buka rendering environment. Lalu matikan 2 tanda centang yang ada di sini. Nah, sekarang kita akan kembali seleksi kameranya. Kita seleksi kamera. Klik OK. Kemudian kita akan atur di sini kamera ada pengaturannya ya, teman-teman. Misalnya untuk depth of field-nya tadi ini terlalu blur, jadi saya akan coba tambahkan nilai dari aperturnya ini mungkin jadi 4 mungkin ya. Jadi dia agak lebih terlihat jelas, atau 5 mungkin. Nah, teman-teman bisa tunggu sebentar. Nah, itu bisa terlihat lebih jelas ya. Coba kita naikkan menjadi 6. Oke, ini cukup bagus. Masih terlihat tapi tidak terlalu blur. Sekarang kita coba lagi render dengan menggunakan Arnold Render View. Nah, setelah tadi kita melakukan pengaturan, ini hasilnya seperti ini teman-teman ya. Hasil rendering sudah jauh lebih baik. Jadi lampunya tadi kita kurangi tingkat intensitasnya. Dan di dalam Arnold Render View ini juga kita bisa melakukan post production. Kita klik add di sini. Di sini ada beberapa pengaturan-pengaturan ya. Misalnya untuk color correction kita bisa klik ini. Nah, di sini kita bisa mengatur untuk color correction secara keseluruhan. Kemudian di sini ada shadow-nya, mid-tone-nya, dan ada highlight-nya. Sebagai contoh, misalnya saya atur untuk shadow-nya ya. Kontrasnya misalnya saya tambahkan di sini. Maka nanti kita akan melihat di sini jauh lebih kontras lagi. Oke, seperti itu ya. Jadi teman-teman bisa melihatnya langsung di sebelah kirinya. Nah, berikutnya kita bisa tambahkan lagi dengan yang lain. Misalnya saya mau tambahkan dengan white balance mungkin. Kita bisa ganti dengan temperatur di sini modenya. Misalnya kita ingin membuat agak suasana sore. Nah, kita bisa tambahkan ini temperaturnya agak kemerah-merahan atau cerah biru begitu ya. Jadi kita bisa atur-atur di sini. Kemudian di sini ada lagi yang lain. Jadi teman-teman silakan mencobanya. Ya, di sini ada beberapa pengaturan post production bisa dicoba-coba supaya nanti mendapatkan hasil yang lebih berbeda. Di sini ada efek glow begitu ya. Bloom, efek bloom. Nah, setelah itu kita akan menyimpan file ini dengan menggunakan klik menu file. Di sini ada save image. Kita akan berikan nama ini hasil render dan formatnya adalah JPG. Kita klik save. Ya, jadi teman-teman yang sudah mengikuti tutorial ini jangan lupa hasil rendernya di-share ke saya. Tag saya di Instagram. Untuk Instagramnya ada di bawah video ini ya, di kolom deskripsi teman-teman. Oke, tutorialnya sampai di sini dulu teman-teman. Semoga tutorial yang saya berikan ini bisa memberikan manfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa klik tombol subscribe dan kasih like di video ini. Sampai bertemu lagi di video saya yang lainnya.